akan melihat kritik sastra, ketika kita akan menggunakan kritik sastra, mengkaji mengenai karya sastra itu sendiri, ada model kritiknya. Namun, model kritik ternyata berbeda-beda, menyesuaikan dengan Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai dasar kerja kritik sastra. Jadi kita akan melihat dasar kerja kritik sastra itu seperti apa. Sumber referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran di pertemuan kali ini menggunakan buku referensi dari Zainuddin Fanani mengenai Telah Sastra tahun 2002 sebagai bahan pembelajaran kita. Kita akan melihat dasar kerja kritik sastra itu seperti apa. Apa saja yang perlu Anda ketahui mengenai dasar kerja kritik sastra. Seseorang akan melakukan kerja mengkritik sastra itu, mengkritik karya sastra itu. Nanti apa saja yang diperlukan, nanti akan kita bahas. Di sini dijelaskan ada model kritik. Ketika kita akan melihat kritik sastra, ketika kita akan menggunakan kritik sastra, mengkaji mengenai karya sastra itu sendiri, ada model kritiknya. Namun, model kritik ternyata berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan mengenai karya sastra yang akan dianalisis. Di sini dijelaskan di bukunya Zainuddin Fanani mengenai Telah Sastra, berdasarkan perkembangan historis, tidak semua kritikus melakukan satu model kritik yang sama. Jadi ada model yang berbeda-beda ketika kritikus itu menganalisis karya sastra itu. Ada beberapa bentuk kritik yang satu sama lain berbeda pendekatan. Misalnya pendekatan New Criticism, Merlin, novel kritik, post-strukturalism, dan sebagainya, yang tentunya pendekatan-pendekatan ini menyesuaikan dengan kritikus itu sendiri ketika menganalisis, mengkaji karya sastra. Ada beberapa pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kritik sastra mempunyai keanekaragaman pendekatan. Nah, ini pendekatan-pendekatan ini harus Anda ketahui terkait dengan kritik sastra yang akan Anda lakukan. Dan tentunya hal tersebut tidak lepas dari paham, aliran, dan idealisme kritikus sastra tersebut. Jadi ketika kritikus itu menganalisis, ada idealis, ada aliran, ada paham yang menjadi dasar ketika dia menganalisis, sehingga menjadi corak, menjadi penciri. Namun tentu saja di sini menyesuaikan dengan karya sastra tersebut dilihat dari sudut pandang apa. Namun yang jelas di sini dijelaskan semua kerja sastra akan berhasil apabila seorang kritikus mengerti. Ini ya, yang paling penting, mengerti, memahami, dan menguasai ilmu sastra yang mencakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra sebagai dasar kerja kritik sastra. Teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra. Jadi ada 3 hal yang menjadi dasar kerja kritik sastra itu ya. Yang seperti yang ada di awal tadi, pembahasan kita mengenai dasar kerja kritik sastra ada 3 yang perlu dikuasai: teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Sehingga Anda akan semakin mendalam ketika menganalisis karya sastra. Semoga bermanfaat untuk Anda mengenai dasar kerja kritik sastra yang sudah kita bahas. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.